Pernahkah kamu mendengar anggapan ini? Gue dapet cowok narsisis karena gue lemah, insecure, atau masa kecil gue kurang baik. Apakah anggapan itu benar? Guys, ada faktor lain yang membuat seseorang bisa terjebak dengan seorang cowok narsisis. Meskipun kamu tidak memiliki masalah, kamu periang, ceria, tapi jika kamu melewatkan tanda-tanda berikut, kamu tetap bisa terjebak dengan si cowok narsisis. Why? Karena kita hidup di lingkungan yang menormalisasi kenarsisan ini secara turun-temurun. Hah? Kita seringkali hanya fokus mencari tanda-tanda red flags yang kelihatan jelas, kayak sikap yang sombong banget, tukang bohong atau kasar. Padahal bahaya aslinya seringkali tersembunyi di tempat dia tumbuh besar, yaitu keluarganya. Menurut Danis Bashir, ada 6 kondisi keluarga dari seorang cowok narsisis yang sebaiknya kamu pertimbangkan. Yang pertama, di rumah keluarga inti cowok itu ada aturan tidak tertulis, yaitu pekerjaan rumah tangga haram untuk laki-laki. Jadi, bersih-bersih, masak, nyuci piring, atau nyuci baju dianggap merendahkan para laki-laki di keluarga itu. Jadi, cowok ini seolah dia tumbuh besar seperti tamu yang nginep di hotel bintang 5. Pakaian bersih tiba-tiba ada di gantungan, kasur tiba-tiba rapi, makanan selalu tersedia, semuanya udah beres. Tapi dia tidak mengingat jasa orang yang mengerjakannya. Bukan ngungket ya guys. Namun, seolah semua pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan dengan magic. Seolah semua pekerjaan rumah tangga itu nothing. Kemungkinannya pas nikah, kamu bukan dapat pasangan yang menghargai dan mensupport kamu, tapi malah dapat kerjaan tambahan sebagai ART tanpa digaji, yang mana pengorbanan kamu mengerjakan semua pekerjaan rumah, ngurus anak, tidak ada artinya di mata dia. Dia bisa santai main HP sampai 5 jam pas kamu lagi pusing ngurus anak, cucian, dan dapur. Pas kamu minta tolong, dia merasa lagi ngasih bantuan luar biasa ke kamu. Bukan karena itu tanggung jawab bersama. Kemudian, kondisi yang kedua yaitu anak cowok yang dijadikan pacar emosional ibunya. Ini tipe keluarga yang punya dinamika hubungan yang agak twist. Terasa rumit karena diwarnai emosi atau perilaku yang tidak biasa. Kemungkinan dinamika hubungan ini terjadi karena sosok ayah di rumah itu dingin atau tidak peduli. Si ibu akhirnya melampiaskan kebutuhan emosionalnya ke anak cowoknya. Si anak cowok kemungkinannya golden child, dipaksa oleh si ibu NPD untuk selalu menjadi pahlawan si ibu. Sejak kecil, dia selalu dengerin curhatan orang dewasa, nemenin ibunya nangis, dan mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh sang ayah. Ketika kamu masuk ke dalam kehidupan cowok ini, ibunya gak bakal melihat kamu sebagai menantu yang baik. Si ibu bakal mencap kamu sebagai pencuri yang merebut pasangan emosionalnya yang udah dia rawat puluhan tahun. Siap-siap aja, kamu bakal terjebak di perang dingin dengan mertua yang gak ada habisnya. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu di rumah si cowok narsisis ini, kelakuan minus laki-laki selalu dimaklumi. Di keluarga ini, si kepala keluarga, ayahnya, mungkin memiliki sikap super malas, atau temperamental, atau egois pakai banget, atau kasar. Tapi anehnya,
Seluruh anggota keluarga malah sibuk menambal dan memaklumi perilaku sang ayah. Jika diibaratkan, mereka rela jalan jinjit, membebani dirinya sendiri, hanya agar si ayah gak marah. Dalam arti, si ayah ini gak bisa dikritik gitu loh guys. Gak ada yang berani negur dengan alasan, ya namanya juga laki-laki, patriarkinya kental. Jadi guys, si anak cowok belajar satu hal berbahaya sejak kecil, yaitu seorang laki-laki bisa berbuat semena-mena dan tetap dapat kesetiaan penuh dari perempuan di sekitarnya. Kemudian, jika si anak cowok ini empatinya kurang, walaupun dia sempat gak suka sama kelakuan ayahnya, di saat dewasa, jika empatinya memang bermasalah, sadar atau nggak sadar, cowok ini bakal menduplikat sistem itu ke rumah tangga kalian. Dia bakal nuntut kamu menjadi peredam badai atau emotional punchback buat emosinya yang labil. Orang yang low empathy atau bahkan yang no empathy at all kesulitan menghandle kekacauan batinnya. Gak kuat stres gitu loh guys. Stres dikit aja, dia harus melampiaskan kekesalannya pada orang lain yang tidak bersalah. Which is itu kamu, orang terdekatnya, yang sudah dilatih untuk tutup mulut atas kelakuan minusnya. Kemudian, kondisi yang keempat yaitu para perempuan di keluarga si cowok NPD ini justru menindas perempuan luar, which is itu kamu, menantunya. Ini susah dideteksi karena seringkali dibungkus rapi, pakai kedok, adat, atau tradisi, atau nilai agama. Ibu atau saudara perempuan si cowok adalah orang-orang pertama yang bakal nuntut kamu buat tunduk dan patuh tanpa syarat. Mereka bakal bilang kalau diam dan sabar saat disakiti adalah tanda istri yang solehah dan berbakti. Aturan agama dipelintir agar sesuai kepentingan mereka. NPD seringkali menyepelekan orang lain. Mereka pikir kita sama sekali nggak tahu ajaran agama. Kalau suamimu jahat ke kamu, para perempuan di keluarganya nggak bakal negur suami kamu. Mereka bakal melotot ke kamu dan nanya, kamu sebagai istri kok nggak bisa sabar? Mereka membungkus sangkar besi berkarat dengan pita emas dan menyebutnya sebagai kehormatan. Kemudian, kondisi yang kelima yaitu suami atau cowok NPD kamu adalah anak mami akut. No space for you. Jangan percaya sama mitos yang bilang kalau cowok yang memperlakukan ibunya kayak ratu pasti bakal memperlakukan istrinya kayak putri. Why? Benarkah demikian? Coba lihat perlakuan dia pada ayahnya dan saudara-saudarinya. Apakah hanya si ibu yang diratukan? Wajarkah sikap demikian? Banyak cowok yang nurut sama ibunya cuman karena takut sama kemarahan ibunya dan takut merasa bersalah. Guilt trip. Menurut Danis Bashir, si ibu NPD adalah dalang utama yang memegang tali kendali hidup anak cowok, golden child-nya, which is itu suami atau cowok NPD kamu. Si ibu yang memegang kendali, mulai dari keuangan, keputusan penting, sampai harga diri si cowok. Jadi guys, kamu bakal selalu jadi orang asing. Setiap keputusan rumah tangga kalian harus lewat bea cukai ibunya dulu. Dan kalau kamu protes, suami kamu gak bakal pernah belain kamu.
karena sudah tertanam di pikirannya bahwa kalau membantah ibu adalah dosa terbesar. Kemudian, kondisi yang keenam yaitu adanya ospek generasi. Ada aturan tidak tertulis. Kami dulu menderita, jadi kamu juga harus menderita. Hati-hati, jangan sampai kamu ditarik ke dalam lingkaran setan yang membelenggu perempuan di keluarga si cowok NPD. Para perempuan-perempuan ini, mereka sudah kehilangan mimpi, hak suara, dan harga diri mereka demi bertahan hidup menghadapi laki-laki egois di keluarga itu. Perempuan-perempuan ini ingin kamu menderita, tapi dengan catatan perempuan-perempuan itu low empati ya guys. Jadi karena mereka dulu menderita, mereka nggak ikhlas kalau kamu bahagia. Mereka bakal benci banget jika kamu punya batasan diri, boundaries, atau kamu berani menuntut keadilan. Para perempuan yang low empati ini bakal jadi polisi moral yang memastikan agar kamu diperlakukan buruk dengan cara yang sama seperti mereka dulu diperlakukan buruk. Misalnya, mereka bakal bilang, dulu ibu juga digituin sama bapaknya suami kamu, tapi ibu biasa aja tuh. Kamu kok manja banget. Jadi guys, masalahnya bukan di kamu. Kamu cuman belum belajar cara membaca pabrik pembuatnya. Jangan cuman melihat manisnya dia pas PDKT. Di penglihatan kamu, dia green flag kok. Tapi kamu perlu melihat keluarganya. Coba lihat, apakah ada 6 kondisi yang kita bahas tadi. Kalau pabriknya aja udah gagal memproduksi seorang suami yang tahu cara menghargai perempuan, cinta kamu yang sebesar apapun gak bakal bisa benerin dia. Kamu berhak mendapatkan yang jauh lebih baik daripada cuman jadi bahan bakar buat ego keluarga si cowok NPD. Oke guys, thanks for watching. See you. Bye.